Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mimika memfasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna, TTG, di Distrik Wania, Distrik Iwaka dan Distrik Wamkinarama pada 29 April 2024 yang dibuka Kepala Dinas DPMK Mimika Abraham Kateau di kantor Distrik Wania. Disampaikannya dalam kesempatan tersebut, fasilitasi tersebut dalam tujuan memberikan pengetahuan, keterampilan dan motivasi teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, mudah digunakan, tidak merusak lingkungan dan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Di mana pelatihan yang digelar terkait teknologi pertanian tentang cara membuat pupuk organik kompos dengan komposter dan pupuk organik cair dari air sisa cucian beras. Kegiatan tersebut akan digelar pada 29 hingga 30 April 2025 yang dihadiri stakeholder dari tiap kampung dan kelurahan sedistrik Wania, Distrik Iwaka dan Distrik Wamkinarama yang dibina langsung oleh narasumber dari Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, USTJ, dan Institut Teknologi Bandung, ITB. Kita melaksanakan salah satu urusan pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat ini, khususnya pemanfaatan teknologi tepat guna untuk masyarakat di kampung-kampung. Jadi sasaran kita ini kelompok-kelompok usaha yang ada untuk tahun ini itu kita bikin di 3 distrik. Distrik Wania, Distrik Iwaka, dan Wamkinarama. Kegiatannya berlangsung 2 hari, ini pembukaan, besok kita tutup di Wamkinarama. Tujuannya itu kan untuk kita memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk tadi itu. Bagaimana potensi-potensi yang ada di lingkungan kampung masing-masing itu bisa dimanfaatkan dengan teknologi yang sederhana. Makanya kita coba kerjasama dengan Universitas Sains Jayapura, USTJ, dengan ITB Bandung. Ini bisa menjadi tolak ukur, ada inovasi yang tercipta di kampung-kampung, sehingga ketika ada wacana untuk pembangunan, misalnya bikin BUMDes, koperasi BUMDes macam begitu, ya udah ada fasilitas ya mereka bisa pakai sendiri. Dengan sendirinya ketika misalnya ada teknologi yang sudah tercipta, mereka bisa kelola itu untuk menjadi bahan-bahan yang diproduksi itu kan bisa dikomersilkan, bisa dijual untuk pengembangan ekonominya. Itu. Untuk sementara ini, karena program ini sudah terprogram tahun yang lalu, jadi yang ada ini mungkin hanya bisa kita memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait dengan pertama, salah satu contoh yang ini, pemanfaatan sumber daya yang ada di kampung-kampung bisa dikemas dalam satu teknologi kecil untuk hal seperti begini. Gitu. Tapi ada juga yang lain-lain seperti bidang lain, kita akan memberikan pendampingan secara menyeluruh karena visi misi Pak Bupati tadi, pembangunan dari kampung ke kota. Nah, kita lihat kita bisa ambil bagian di mana, sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi kita. Itu yang kita laksanakan nanti. Untuk tahun ini kita sampelnya ada 3 distrik. Kita berusaha 3 distrik ini kalau memang bisa kita capai tujuannya, bisa optimal pemanfaatan dan teknologinya, berarti tahun depan mungkin bisa kita tambah lagi beberapa distrik di pinggiran, di luar kota. Untuk sementara ini kita fokus dalam kota dulu. Berdasarkan dari materi yang saya bawa kepada masyarakat, tentu saja saya mengenalkan berbagai teknik pengolahan yang sederhana, tapi bisa dilakukan oleh masyarakat sehingga menghasilkan produk-produk yang lebih beragam. Tidak hanya sekedar mengelola ubi jalar atau singkong itu menjadi ubi rebus atau ubi goreng dan sebagainya, tetapi juga bisa menghasilkan produk-produk olahan yang bernilai, kemudian juga bisa lebih beragam, dan dengan kreativitas yang nanti dimiliki oleh masyarakat, harapannya tentu bisa lebih meningkatkan perekonomiannya, ya sedikitnya di tingkat rumah tangga ataupun lebih besarnya mereka bisa bekerja dalam satu kelompok sehingga seluruh masyarakat bisa lebih berdaya dengan memanfaatkan produk lokal ini. Jadi saya nanti akan mengajarkan masyarakat untuk membuat kecimpring dari bahan baku singkong, yaitu suatu
produk seperti keripik yang dibuat dari singkong parut yang diberikan bumbu dengan berbagai macam rasa, sehingga produk tersebut bisa disimpan jangka panjang dalam bentuk kecimpring kering, tapi pada saat nanti dikonsumsi itu terlebih dahulu digoreng gitu kan, itu sebagai makanan yang bisa bernilai jual gitu kan. Kemudian yang kedua, dengan bahan baku ubi jalar kita nanti akan mencoba membuat dodol ubi jalar. Itu bisa dibuat dari ubi jalar yang warna putih, kuning ataupun ungu ya. Dan dodol itu adalah suatu produk pangan yang memang memiliki nilai ekonomis tinggi, kemudian juga umur simpan lebih panjang, dan juga banyak lapisan masyarakat yang menyukai produk itu. Dan saya kira produk dodol ini belum banyak dikembangkan di sini. Mudah-mudahan masyarakat bisa mencoba membuatnya dan mengembangkannya. Terkait dengan sebenarnya masalahnya masalah sampah ya, terkait dengan teknologi tepat guna ya. Jadi kita ingin merubah paradigma pandangan. Tadi seperti yang saya tanyakan ke mereka, bahwa apa yang ada di pikiran mereka tentang sampah. Sampah itu adalah limbah, ya kan, kotoran, bau, kotor gitu ya. Terus kemudian tidak bernilai gitu. Terus kemudian menjadi masalah gitu. Nah, kita ingin merubah paradigma itu dari masalah kita ingin bagaimana salah itu kita jadikan peluang gitu. Kemudian sesuatu yang tidak bernilai itu kita ingin ke masyarakat itu menjadi sebuah bernilai ekonomis gitu. Jadi kemudian yang awalnya sesuatu yang tidak berguna, kita ingin daya gunakan, dia bisa menghasilkan sesuatu. Jadi kita ingin itu sebetulnya. Ingin bagaimana ingin merubah, pertamanya kita ingin merubah paradigma masyarakat terkait dengan hal-hal yang tadi itu yang masalah, yang kotor, yang tidak bernilai, itu kita rubah itu menjadi kebalikannya, menjadi sesuatu yang bernilai. Dengan cara apa? Dengan cara ini kita sesuatu yang ada aja, Pak. Sampah itu nanti mungkin bisa sampah rumah tangga, bisa sampah limbah pasar, dan limbah lingkungan, dan sebagainya. Kita ingin sampah-sampah itu kita ingin tingkatkan nilainya menjadi yang bernilai ekonomi. Contohnya kita ingin jadikan dia menjadi pupuk. Jadi baik pupuk organik yang sampah organik maupun pupuk organik padat maupun pupuk organik cair. Yang cair itu yang nanti dari kotoran dari sisa cuci beras itu ya. Nah, kita ingin itu sebetulnya di situ kita ingin. Terus kemudian bagaimana sesuatu yang tadinya itu tidak berguna, tidak bernilai, kita ingin itu. Terus satu sisi lain kita ingin meningkatkan ekonomi masyarakat, juga ingin membantu ekonomi masyarakat. Nanti akhirnya kan bermuara, akhirnya sampah tadi yang kotor itu nanti kalau diberdayakan itu kan menjadi pembantu program pemerintah juga, membantu juga untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Kita ingin itu ke jangka panjangnya. Ini dampaknya memang tidak cepat, tapi kita harapkan itu akan terus berkembang sehingga setidak-tidaknya tiga hal tadi itu bisa kita inikan. Pertama, meningkatkan nilai sesuatu yang tidak berharga menjadi nilai ekonomi. Kedua, untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Yang ketiga, membantu program pemerintah juga untuk kebersihan. Bisa memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Lalu kemudian kami dari Distrik Wania sangat berterima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, di mana Distrik Wania dijadikan salah satu sampel tempat kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna pada hari ini. Lalu kemudian pemateri dari Bandung, dari Universitas Gajah Mada ya, atau dari ITB, kemudian pemateri dari Jayapura, dari USTJ, luar biasa kehadirannya untuk memberikan materi sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, perwakilan dari 4 kampung dan 3 kelurahan yang ada di Distrik Wania. Tim Liputan Papua MCTV.